Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini saya akan bahas soal pemerintah yang ada wacana akan merubah nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Jadi semua nanti kalender dan apapun itu pokoknya yang berkaitan dengan Kristen. Kemudian di situ kan ada Isa Al-Masih. Itu nanti akan dirubah untuk menjadi Yesus Kristus. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah Anda setuju dan apakah Anda tidak setuju? Kalau dari saya sendiri, saya sangat 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 setuju dirubahnya nama Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Karena memang meletakkan nama Isa Al-Masih dalam kalender ini adalah sebuah kesalahan fatal menurut saya dari mereka. Kenapa kesalahan fatal? Karena tentunya itu kan menimbulkan banyak implikasi gitu loh. Tapi nanti kita akan bahas ini. Yang pertama, Yesus dan Isa kisahnya sendiri itu berbeda ya guys ya. Makanya kalau dibilang, oh orang Arab juga pakai nama Isa untuk sebut Yesus, ya oke lah. Tapi yang saya mau soroti adalah tentang kisahnya yang berbeda itu. Apa? Yang pertama, itu berkaitan dengan kelahiran. Yesus sendiri kan lahir di kandang, itu sudah tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu lagi kita permasalahkan karena itu fakta sejarah. Ketika dia melakukan salah seorang raja melakukan sensus penduduk, makanya Yusuf harus pulang ke Bethlehem karena Yesus orang mana? Orang Bethlehem. Nah, Yusuf orang Bethlehem pulang. Ah, ternyata di sana penginapan padat. Kemudian hanya satu sisa penginapan yaitu kandang. Kemudian dia ya udah deh di kandang aja. Karena waktu itu udah waktunya bersalin, kemudian melahirkanlah di situ Maria ini. Dan kemudian Yesus ditaruh di palungan. Nah, kalau kita lihat dari sini, jelas ini kisah benar-benar berbeda. Karena dalam versi sebelah sendiri, waktu itu Maryam itu merasa kesakitan ya kan. Dan kemudian dia lari dan untuk menenangkan rasa sakitnya itu dia duduk di bawah pohon kurma, kemudian dia makan pohon kurmanya dan ketika dia makan lahirlah Isa Al-Masih di bawah pohon kurma itu. Nah, dari dua kisah ini aja jelas-jelas kisahnya berbeda sama sekali kan. Bagaimana mungkin Yesus yang lahir di kandang pada saat yang sama dia lahir di bawah pohon kurma? Kecuali mungkin di situ ada pohon kurma di atas kandang gitu kali ya. Nah, dari situ udah berbeda. Makanya nggak cocok kalau peringatannya itu tentang Yesus Kristus ditulisnya Isa Al-Masih. Nanti saudara kita jadi kebingungan, mereka sendiri yang bingung sebenarnya ya kan. Yang kedua, Miriam, kalau Miriam itu kan dipahami bagaimana itu saudaranya Harun ya kan, saudaranya Harun. Dalam Kristen jelas itu berbeda. Karena Harun, Musa, dan Miriam itu hidup di zaman perjanjian lama. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Jadi mustahil orang yang ribuan tahun sudah ada kemudian melahirkan Yesus yang pada waktu itu. Ya kan? Padahal Maria di sini bukan saudara dari Harun. Kalau dalam Kristen ya. Ini jelas dua hal yang sangat-sangat berbeda dan cukup menjadi bukti pembedanya. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib. Kalau kita tahu ya, Yesus dalam Kristen itu jelas dia mati di kayu salib. Dia dianiaya, kemudian dia disalibkan dan dari situ ia kemudian mati. Nah, kisah ini kan jelas berbeda sama sekali dengan kisah yang dipercaya sama mereka. Mereka tidak percaya kematian Yesus Kristus. Karena mereka tidak percaya itu, makanya nggak cocok kalau itu Paskah kemudian hari kematian Isa Al-Masih. Sedangkan Isa Al-Masih dalam konsep mereka, Isa Al-Masih ini kan tidak mati di kayu salib. Dia diangkat langsung ke surga dan kemudian diganti, Isa Al-Masih ini diganti sama seorang Hawariyun yang bernama Yudas. Iya kan? Kisahnya kan memang seperti itu. Nah, berbeda dengan Kristen yang mana Kristen benar-benar percaya Yesus Kristus tuh mati di kayu salib. Dan kemudian selanjutnya adalah tentang kebangkitannya. Yesus jelas setelah mati 3 hari kemudian dia bangkit untuk selama-lamanya. Nah,
Kisah ini pun kan tidak sama dengan Isa Al-Masih. Ya bagaimana dia mau bangkit, mati pun tidak. Tapi Yudas lah yang menggantikannya. Padahal Yudas itu kan mati bunuh diri ya. Jadi bagaimana cara menggantikan itu loh. Sedangkan Yudas kan menyesal dia sudah jual Yesus dan kemudian dia kan bunuh diri. Jadi ya begitulah perbedaan ini. Kalau kebangkitannya jelas itu berbeda sama sekali, bener gak? Kebangkitannya, kematian aja itu berbeda, nggak mungkin ya. Karena Yesus kan nggak mati tuh, ya nggak mungkin dia bangkit kan. Itu kalau dari versi, sorry bukan Yesus, Isa. Tapi kan Yesus itu kan karena dia mati, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Makanya di kalender itu kan diperingati kebangkitan Yesus Kristus. Harusnya gitu kan. Karena memang Yesus Kristus bangkit gitu loh dalam iman Kristen. Tapi kalau ditulis kebangkitan Isa Al-Masih nggak cocok. Nggak make sense gitu. Karena orang-orang itu kan tidak percaya Isa Al-Masih bangkit. Walaupun ada dikatakan nanti. Dikatakan ya kitabnya mereka bahwa mati dan bangkit. Isa itu begitu sebenarnya. Tapi ya maksudnya itu kan pandangan itu. Jadi makanya saya bilang di kalender tuh nggak cocok. Kalau pakai itu karena nggak percaya Isa itu bangkit. Yesuslah yang bangkit. Yang selanjutnya adalah kedatangan. Kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah kalau dalam Kristen kan datang untuk menjemput setiap orang percaya. Yang kita yang percaya ini akan dijemput dan kemudian akan dibawa ke surga. Surga yang surga yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau dalam kisahnya Isa itu kan berbeda. Dia akan datang untuk menghancurkan salib dan membunuhi babi-babi. Nah ini kan tidak ada dalam kepercayaan Yesus Kristus. Percayaan Isa. Nah berbeda sama sekali. Makanya sebenarnya kalau mau bunuh babi sih kasih aja ke orang Batak atau orang Manado. Pasti bunuh. Dipakai untuk makanan. Mau dirica kah atau dikecap kah gitu. Kalau mau dibunuh babi lo ya. Gak perlu repot-repot itu. Yesus datang ke dunia untuk cuman bunuh babi. Nah tapi kan ini kan membedakan pada akhirnya. Menyatakan, mengontraskan perbedaan antara Isa yang benar-benar berbeda dengan Yesus Kristus gitu. Yang selanjutnya adalah soal ketuhanan Yesus. Nah, dalam Kristen Yesus jelas dipercaya, diimani bahwa dia adalah Tuhan. Ya karena ia adalah Allah yang jadi manusia, menyelamatkan manusia. Dia Tuhan. Bahkan Yesus juga sering mengatakan bahwa akulah benar apa yang kamu katakan, aku Tuhan. Aku guru dan Tuhanmu. Bahkan Thomas juga mengakui bahwa ia Tuhan dan Allahku. Jadi banyak bukti yang saya sudah berikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Isa Al-Masih itu kan tidak dipercaya sebagai Tuhan. Itu kan hanya nabi saja menurut mereka. Ya kan? Nabi saja. Walaupun mujizat dan banyak hal lainnya yang membuktikan bahwa kuasanya itu luar biasa ya. Tapi itu hanya nabi saja menurut mereka. Jadi dua hal ini sebenarnya menunjukkan, membuktikan adanya dua perbedaan yang mendasar dari dua nama ini gitu loh. Contohnya Pak Jokowi dan Pak Jokowo, itu jelas berbeda ya. Yang satu lahir Solo, yang satu Jepang gitu kan. Ya walaupun mungkin salah satu dari kisah itu ada yang benar. Contohnya dia benar-benar lahir Solo. Berarti yang lahir di Jepang kan keliru kan gitu. Seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau kita lihat di sini, kemudian kita yakin dan kita tahu pasti bahwa dua nama ini jelas berbeda. Nah, sekarang saya mendukung penuh perubahan nama itu. Sebenarnya karena saya menghormati juga saudara saya gitu. Kenapa? Karena mereka kan nggak percaya Isa bangkit dan kemudian dia mati dan bangkit. Kan cuman Kristen. Jadi sebaiknya kalender itu namanya Yesus Kristus yang memang benar-benar mati dan bangkit. Kira-kira seperti itu, bener nggak? Nah, makanya kenapa kalau kita lihat keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang sangat-sangat tepat. Kita kan sudah tahu bahwa kedua ini memang benar-benar berbeda. Tapi bukan berarti kita bisa bermusuhan, enggak. Kita ini udah tahu ya, Bhinneka Tunggal Ika, namanya berbeda tapi tetap satu jua.
Saya beda, kamu beda, kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Tanpa mengungkit-ungkit perbedaan, ya kita meyakini yang menjadi iman kita masing-masing, namanya beda iman kan, beda keyakinan. Ya sudah kita sama-sama tahu kita beda iman, jalan masing-masing, tapi kita tetap bisa saling menghargai, bisa bertemanan, ngopi bareng, makan bareng, walaupun iman tentang Yesus sebagai Tuhan dan tidak ini berbeda kan gitu kan. Perbedaan antara kita kan di antara yang satu percaya Yesus Tuhan, yang satu nggak percaya kan itu aja. Jadi ya kita bisa saling berteman, tapi tidak boleh mencari sama-samaan antara keduanya. Emang nggak ada sama-samanya gitu loh. Ya memang udah jelas berbeda ya. Kita bisa sama karena kita sebangsa dan senegara. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. God be with you all.